Selamat pagi anak-anak yang Pak Guru kasihi. Pada hari ini pelajaran IPA kita masuk masa pubertas. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan sebagai pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, setelah minggu yang lalu kita sudah belajar perkembangan dan pertumbuhan manusia dari usia bayi sampai lansia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masa pubertas. Ya, pubertas adalah masa di mana anak laki-laki dan anak perempuan mengalami proses kematangan seksual. Masa pubertas meliputi serangkaian tahapan fisik yang hasil akhirnya adalah kesuburan dan pematangan fungsi organ reproduksi. Ya, anak-anak, jadi masa pubertas itu masa di mana kalian, anak laki-laki atau anak perempuan, mengalami proses perubahan fisik ya, kematangan seksual. Ya. Selanjutnya, ciri-ciri fisik remaja pada masa pubertas. Perubahan yang menyertai masa pubertas antara laki-laki dan perempuan berbeda. Masa pubertas yang dialami oleh perempuan biasanya lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Masa pubertas umumnya terjadi antara rentang waktu atau usia 10 sampai 16 tahun. Perubahan yang terjadi pada masa pubertas terbagi menjadi perubahan primer dan sekunder. Kita lihat dulu anak-anak perubahan primer yang terjadi pada laki-laki. Ya, kita mau lihat apa sih yang berubah dari anak laki-laki pada masa pubertas ini. Ditandai dengan matangnya organ reproduksi, ya. Jadi perubahan primer itu maksudnya perubahan pokok, perubahan yang paling penting ya secara fisik. Tapi pada bagian yang paling pentingnya kita bisa lihat yang pertama ditandai dengan mimpi basah, yaitu tanda awal masa pubertas bagi anak laki-laki. Yang kedua, organ kelamin mulai matang, yaitu dihasilkannya sperma di dalam testis. Yang ketiga, mengalami ereksi secara spontan. Ya, itu perubahan primer yang terjadi pada anak laki-laki. Kita lihat perubahan primer yang terjadi pada perempuan atau anak-anak perempuan yang masuk masa pubertas. Yang pertama, terjadinya menstruasi, yaitu sebagai tanda awal masa pubertas perempuan. Yang kedua, organ reproduksi mulai matang, yaitu mengalami ovulasi. Ovum diproduksi oleh ovarium dan dinding rahim semakin kuat. Ovum yang dibuahi sperma akan bisa menyebabkan kehamilan. Selanjutnya anak-anak, ciri fisik atau perubahan sekunder. Sekunder ini pendukungnya pada laki-laki antara lain yang bisa kita lihat tumbuh kumis dan jenggot. Yang kedua, jakun mulai nampak membesar. Ya, bagian leher itu ada yang menonjol, jakun mulai membesar. Yang ketiga, suara lebih berat dan besar. Yang keempat, otot-otot tubuh mulai terbentuk. Yang kelima, tumbuh rambut di beberapa area tubuh tertentu seperti di ketiak, kaki, dada, dan bagian organ kelamin. Yang ketujuh, yang keenam, bahu nampak bidang dan lebar. Yang kedelapan, muncul jerawat-jerawat di bagian muka. Itu ciri fisik dan perubahan sekunder pada anak laki-laki. Sekarang kita melihat pada ciri fisik atau perubahan sekunder atau perubahan pendukung pada anak-anak perempuan. Yang pertama, payudara mulai membesar. Yang kedua, suara lebih nyaring dan lemah lembut. Yang ketiga,
tumbuh beberapa rambut di area tertentu seperti ketiak, kaki, dan bagian organ-organ kelamin. Yang keempat, muncul jerawat. Yang kelima, panggul mulai lebih membesar. Itulah ciri-ciri fisik atau perubahan sekunder pada anak-anak perempuan. Berikutnya, masa pubertas juga nampak pada ciri sifat dan psikis mental pada laki-laki dan perempuan. Artinya ini mulai sifat, ciri sifat fisik mental yang bisa kita perhatikan pada anak-anak yang mengalami masa pubertas. Yang pertama, mulai tertarik pada lawan jenis. Yang kedua, mencari identitas diri dengan nampaknya sifat tidak mau diatur dan merasa cukup dewasa dan mandiri, serta suka mencoba hal-hal yang baru. Yang ketiga, anak-anak masa pubertas cenderung mudah marah dan emosi. Yang keempat, mampu mengungkapkan pendapat serta keinginan diri sendiri. Itu ciri-ciri masa pubertas baik laki-laki maupun perempuan secara sifat ataupun psikis atau mental. Ya, setelah anak-anak menyaksikan penjelasan-penjelasan di atas, kita akan mengerjakan latihan soal IPA pada hari ini. Yang pertama, jelaskan arti masa pubertas. Yang kedua, kapan rentang masa pubertas terjadi. Yang ketiga, tuliskan 2 ciri psikis yang terjadi pada remaja laki-laki dan perempuan. Yang keempat, tuliskan 5 ciri fisik sekunder pada laki-laki. Terakhir, yang kelima, tuliskan 5 ciri fisik sekunder pada perempuan. Tuliskan pada latihan IPA, tulis yang rapi, yang bagus, yang bisa dibaca, foto yang jelas, kirim ke Pak Guru, wali kelas 6. Ya, anak-anak tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Salam untuk orang tua di rumah. Setelah pembelajaran jarak jauh, Pak Guru pesan apa yang bisa kalian bantu di rumah dilakukan sesuai tugas, pembagian tugas yang sudah ada setiap hari. Pembelajaran jarak jauh tidak menjadi alasan anak-anak menjadi malas-malasan membantu tugas-tugas di rumah. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan. Selamat belajar, Tuhan memberkati kita semua.